Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi kita kali ini akan membahas mengenai leasing ya. Nah, di tahap awal ini aku coba jelasin gambaran umum dan variasi soal yang ada di list ya. Ini dasarnya itu dari soal-soal yang ada di buku dan juga soal-soal UAS tahun lalu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, yang pertama yakni data yang diketahui di soal teman-teman. Yang pertama itu biasanya ada dua jenis nih soalnya nih. Yang pertama diketahui fair value dan yang kedua diketahui cicilan teman-teman. Jadi kalau diketahui fair value dan nilai residu soal, maka yang perlu kita cari itu biasanya nilai cicilannya ya. Dengan cara fair value dikurangin present value nilai residu ya. Present value nilai residu hasilnya dibagi faktor annuity ya. Sedangkan kalau diketahui cicilan dan nilai residu, yang kita cari itu adalah fair value-nya dengan cara cicilan dikali dengan faktor annuity ya. Nah, jadi dikali dengan faktor annuity ditambah dengan PV nilai residu. Nah, contohnya itu aku udah punya perbandingannya ya, ada di sini teman-teman. Nah, ini nggak perlu soalnya soal tahu soal apa ya. Nah, intinya yang pertama di sini yang diketahui adalah cicilan teman-teman. Yang diketahui cicilan nih. Ya, di cicilan diketahui ada 219,639. Nah, jadi diketahui ini nih. Hirauin dulu terkait dengan executory cost, nanti dibahas juga ya. Yang diketahui cicilan teman-teman. Sehingga yang perlu kita cari adalah fair value-nya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara nah, ini ya. Cicilan dikali faktor annuity. Ya, faktor annuity itu rumusnya yang udah pada umum lah ya. Ini juga coba aku ringkas. Intinya cicilan dikali dengan faktor annuity ya. Nah, di sini 219 sekian dikali dengan 3,4869. Ketemulah hasilnya present value nilai sewa atau present value payment biasanya. Nah, sama aja ya. Sejumlah 765 sekian. Nah, setelah kita mengetahui present value payment, baru kita tambah dengan present value nilai residu. Nah, biasanya nilai residu sudah diketahui di soal. Ini contohnya ada nilai residu 50 juta. Ini dikali dengan SA atau factor value single mount ya. Di sini biasanya pakai yang sama aja sih, faktor yang kebetulan di sini rate-nya yang digunakan sama antara list dan lessor. Nah, jadi seperti ini langkah kedua, present value nilai residu dicari dengan cara faktor single amount dikali dengan nilai residunya. Jadilah setelah di total nih teman-teman antara 765 dan 34 jadilah fair value sejumlah 800 juta. Ini soal biasanya jenis soal yang pertama. Yang kedua diketahuinya adalah fair value-nya teman-teman. Diketahui itu fair value-nya. Ini aku tandai. Diketahui fair value 800 juta. Terus diketahui juga ada nilai residu 50 juta. Jadi langkahnya itu pertama kita harus mempresent value-kan nilai residu dengan cara nilai residu dikali faktor SA ya. Nah, di sini kita ambil yang sisi aja ya. Sisi di sini kebetulan ini bunganya sama jadi nggak ada masalah ya kalau tadi. Nah, ya setelah kita mengetahui PV nilai residu barulah total fair value dikurang dengan present value nilai residu ketemulah PV yang diterima oleh serata. Di sini disebutnya PV payment aja ya biar disamakan nama yang tadi payment. Ketemulah PV payment sejumlah 765 sekian. Untuk mencari cicilan ini caranya adalah dengan membagi present value payment yang tadi. Jadi present value payment dibagi dengan faktor annuity. Nah, yakni ini ya 765 dibagi dengan faktor annuity. Nah, di sini juga kita gunain yang list aja. Sama aja ya karena kebetulan ini sama.
ketemulah cicilan sewa. Nah, itu variasi yang pertama. Oke, lanjut ke gambaran umum lagi teman-teman. Yang kedua terkait rate, ya. Bunga yang digunakan yang mana sih? Nah, pertama dari sisi lessor. Dari sisi lessor dia harus menggunakan implicit rate. Ya, dia jadi harus menggunakan implicit rate. Di sini ada teorinya di sini di Kieso rate. Nah, ini ya, implicit rate harus digunakan oleh si lessor. Nah, sedangkan kalau lisi itu defaultnya teman-teman adalah implicit rate. Nah, dia baru menggunakan incremental rate itu jika dia tidak sadar atau tidak mengetahui adanya implicit rate. Jadi informasinya tuh nggak jelas yang dia dapat. Jadi karena dia nggak tahu ada implicit rate, dia baru menggunakan incremental rate. Nanti latihannya itu kita ada di UAS AKM 18-19. Nanti dibahas ya. Tapi sekarang di skip dulu. Selanjutnya, depreciation expense of right of use asset. Nah, jadi teman-teman di sini juga suka jadi rancu ya atau suka pada keliru. Jadi ada dua jenis teman-teman. Yang pertama pembaginya itu umur ekonomis. Saat kondisinya ada bargain purchase option dan ada transfer kepemilikan. Ya. Ini kita gunakan umur ekonomis sebagai dasar pembagi depresiasinya. Sedangkan yang kedua menggunakan masa sewa. Nah, itu selain 2 poin di atas ini. Nah, lebih mudahnya lagi, kalau kita lihat di sini transfer kepemilikan ini kan adalah assessment poin 1 ya di sisi lessor. Sedangkan BPO ini bargain purchase option itu assessment poin 2. Nah, jadi salah satu di antara kedua ini terpenuhi, itu kita menggunakan umur ekonomis untuk menghitung depresiasi of right of use asset. Oke, nanti juga ada latihannya terkait BPO ya. Sekarang kita menuju hal khusus lainnya. Di sini agak panjang ya. Hal khusus lainnya. Lanjut yang pertama itu terkait dengan executory cost teman-teman. Nah, jadi di sini executory cost itu adalah biaya yang normal terjadi yang dikeluarkan oleh pengguna atau pemilik aset tersebut teman-teman. Jadi contohnya itu adalah pajak dan asuransi. Nah, contohnya misalkan kita nyewa mobil nih. Otomatis kan pajaknya itu pasti dibayarkan setiap tahun ya. Dan itu biasanya ngebayar itu yang gunain mobil itu. Meskipun kita cuma menyewa teman-teman. Atau asuransi itu juga sama. Intinya dia itu terjadi atas dasarnya kepemilikan aset. Ya. Kalau kayak pajak dan asuransi itu. Nah, jenisnya itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu si lisi dia membayarkannya ke lessor. Ya. Jadi dititipin nih uang pajaknya, uang asuransinya ke lessor dan menjadi komponen dari fixed payment atau pembayaran tetap ya. Komponen dari cicilan lah. Dan yang kedua, lisi itu membayar langsung ke otorisasi teman-teman. Jadi langsung ke kantor pajak kalau dia pajak atau bukan kantor pajak ya, ke kantor Samsat misalkan kalau misalkan dia pajak kendaraan dan ke pihak ketiga yang mengurus asuransi kalau dia asuransi gitu. Jadi langsung ke yang mengotorisasinya. Nah, lanjut kalau ke lessor dia ada dua jenis cara teman-teman. Yang pertama ada need lease atau sewa bersih, yang kedua ada gross lease. Nah, kalau need lease dia dijadikan expense ya dengan jurnal executory expense pada cash. Ya. Tetapi dia tetap menjadi pembayaran atau masuk dalam cicilan. Ya. Jurnalnya itu executory expense pada cash, bukan dia nanti tetap masuk ke tabel ya intinya. Nanti ada contohnya. Sedangkan kalau gross lease dia akan meningkatkan saat awal nih awal kesepakatan dia akan meningkatkan nilai liability ya. Dan saat pembayaran dia akan mendebit lease liability. Ya, jurnalnya jadi lease liability pada cash. Beda ya. Kalau dia need lease berarti dia dia di catatan terpisah executory expense. Kalau dia gross lease
dia dicatatnya include dengan list liability-nya. Jadi jurnalnya list liability pada cash. Sedangkan di sisi lessornya itu dia sama aja, yakni dia mencatat sebagai cash pada deferred executory cost. Kalau ini jurnal dari dosen saya ya. Jadi deferred executory cost itu adalah biaya eksekutori yang ditangguhkan. Artinya masih sebagai hutang perlakuannya. Oke. Contohnya itu ada nanti. Kita kasih contohnya. Kita yang terakhir dulu. Langsung ke otorisasi. Nah, kalau langsung ke otorisasi otomatis nggak ada kaitannya atau nggak ada campur tangan dari pihak lesornya. Di sini kita akan menjurnal atau menganggapnya sebagai expense. Jurnal itu executory expense pada cash. Nah, di sini aku ngambilnya executory expense aja biar lebih umum. Bisa digunakan antara pajak dan asuransi. Dan sisi lesornya karena dia nggak menerima uang sama sekali atau nggak dititipin ke lesor, maka dia no entry. Nah, contohnya itu ada di sini. Ini ya, ini nggak aku hitung tapi cuma gambar umum aja, nanti dibahas kok. Nah, ini kalau dia gross list teman-teman. Kalau dia gross list, perbedaan yang pertama, ciri yang pertama, nilai paymentnya. Nah, nilai paymentnya itu ditotal dengan eksekutorinya. Kan kalau tanpa eksekutori dia 219 ya. Kalau dengan eksekutori dia 224. Ya. Ciri kedua yang seperti aku jelaskan tadi, kalau dia meningkatkan nilai liability. Ya, kalau gross list itu meningkatkan nilai liability. Nah, jadi dia dianggap sebagai probable cost ya. Di sini namanya tapi PV executory annual cost. Ini ditambahkan yakni dengan cara executory cost-nya dalam hal ini dia 5 juta ya setahun dikali dengan faktornya. Faktor annuity, artinya di present value-kan saat ini. Nah, sehingga nilai liability-nya itu meningkat teman-teman. Yang seharusnya kalau nggak ada executory cuma 765, tapi karena ada executory dan kita menggunakan metode gross list, maka totalnya akan menjadi 783 yakni 765 ditambah 17. Seperti itu ya. Jadi dia meningkatkan nilai list liability yang nantinya dia akan masuk ke dalam tabel teman-teman. Lihat di sini kita gunain itu 783 ya. Tabelnya seperti ini. Ada executory expense, terus ada interest, ya ini sisi debitnya. Ini sisi kredit, ya ini sisi kredit. Dan ini sisi debitnya. Ya, artinya sisi kredit di sini ada uang keluar sejumlah 224, tapi di debitnya itu rinciannya adalah yang pertama ada interest expense dan yang kedua itu ada reduction seperti biasa aja normal. Nah, jurnal seperti ini ya. Nah, langsung list liability pada cash saat pembayaran. Dan yang kita catat sebagai total liability itu adalah yang 783. Ya. Sesuai dengan prinsip yang tadi yang udah aku jelasin, bahwa dia meningkatkan nilai list liability dan dianggap sebagai cicilan. Jadi sudah include nih 224. Oke. Nah, kalau di sisi lessor teman-teman, karena dia nggak disebutkan menambah list receivable, nah, jadi di sini dia memiliki kolom tersendiri. Di sini nih, kolom tersendiri. Ini ya. Tetap cicilan atau uang yang masuk, ini kan sisi debit nih. Kalau di sisi lessor ini kan debit kas yang masuk. Sedangkan 3 ini adalah yang kredit. Yakni deferred executory cost, interest ini kredit, interest revenue ya, dan reduction itu kredit, reduction of list receivable. Jadi ini sisi debit, ini sisi kredit ya. Aku tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia memiliki tabel tersendiri. Nanti reductionnya itu yang kita kurangkan adalah ini 224 dikurang 5 juta dikurang interest. Nah, ini juga sama, 224 dikurang 5 juta dikurang interest. Bagaimana jurnalnya? Ya.
Jurnal itu seperti ini, ya. Ini normal aja. Nah, di sini nih jurnal penerimaan cicilannya, cash, ya, pada list receivable dan pada different executory cost, ya. Di sini dia nggak ada interest karena interestnya masih 0. Oke, itu teman-teman. Kalau kita menggunakan gross list. Bagaimana kalau kita menggunakan net list? Nah, kalau menggunakan net list seperti ini. Ciri yang pertama, dia tetap dianggap sebagai cicilan, teman-teman. Nah, jadi cicilannya itu tetap sama kayak gross list, yakni cicilan sewa ditambah eksekutori. Jadi 219 ditambah 5 juta. Nah, tapi ciri yang kedua, dia tidak meningkatkan list liability, tidak seperti gross. Karena di sini kalau gross di sini kan dia meningkatkan list liability, ya. 765 tambah 17 atau 765 ditambah dengan present value executory cost-nya, jadilah total liability list-nya. Di total nih jadi 783. Tapi kalau kita net list, nah di sini kita nggak mentotalnya, ya. Jadi kita tetap menggunakan yang 765 ini. Oke, 765 ini. Dan yang masuk ke tabel itu hanya sebesar 765 karena di sini kita menggunakan net list, ya. Ingat, kita menggunakan net list. Nah, bagaimana kan tabelnya? Nah, tabelnya seperti ini. Ini sisi kredit, ya, kas yang keluar, ya kan? Ini sisi debitnya. Sisi debitnya itu ada executory expense. Aku tulis expense. Ya, ada interest expense, ada list liability di debit. Nah, caranya seperti ini, mirip-mirip kayak tadi yang sisi lessor bagian gross list, ya. Jadi untuk reductionnya caranya itu adalah cicilan kas keluar dikurang dengan executory expense dikurang dengan interest. Sama ini juga 224 dikurang 5 juta dikurang 54 juta sama dengan 165018. Jurnalnya seperti apa? Nah, jurnalnya beda, ya. Nah, kalau tadi kita gross list itu langsung list liability pada cash, kalau kita menggunakan net list, ini langsung kita menggunakannya list liability cuma 219 sesuai dengan reductionnya. Terus ada executory expense 5 juta sesuai dengan yang ada di tabel ini, ya. Dan cashnya 224. Nah, seperti itu, ya. Jadi jelas perbedaannya antara gross dan net list. Bagaimana di sisi lessornya kalau kita net list? Nah, itu sama aja kayak sisi gross listnya. Nggak perlu aku jelasin ulang, ya. Ini mirip kayak gini. Persis mirip. Lihat, bisa dilihat, ya. Mirip. Ada cash, ada list receivable di kredit, ada deferred. Di tabelnya juga sama. Ada executory, deferred, executory juga di sini. Oke, nah yang ketiga, kalau langsung ke otorisasi. Nah, di sini karena soalnya dia sebagai fixed payment, ya, jadi otomatis ke lessor. Tapi kita asumsikan aja nih, dia dibayarkannya langsung ke otorisasi. Kalau langsung ke otorisasi, teman-teman, itu cuma dianggap sebagai expense yang terpisah, ya. Kalau kita lihat di sini, balik lagi, otorisasi itu cuma sebagai expense, ya, expense tersendiri lah, terpisah. Dan nggak ada sangkut pautnya dengan lessor. Jadi cara mengerjakannya seperti ini, ya. Pertama, ciri khususnya itu nilai sewa ini nggak termasuk dengan executory cost-nya karena nggak ada sangkut pautnya atau dijadikan tersendiri. Dan di tabelnya pun nggak ada executory cost-nya. Nah, kita cuma menjurnal setiap pembayaran tuh kayak gini, tersendiri lah. Nah, executory expense pada cash langsung dibayarkan langsung ke otorisasi. Seperti itu, ya. Nah, sedangkan di sisi di sini salah nih. Di sini harusnya nggak ada. Nah,
Sedangkan di sisi lesornya karena dia nggak menerima uang sama sekali atau nggak dititipin sama sekali, dia no entry terkait executory dan di tabelnya pun nggak ada. Oke teman-teman, itu terkait dengan executory, nanti kita lanjut ya.